sangat menarik mencermati pergulatan politik kerajaan Pajajaran yang melibatkan pertarungan tiga tokoh pentingnya di awal perseteruan panjang antara Pajajaran melawan Cirebon. Tiga tokoh itu adalah Cakrabuana, Sunan Gunung Jati, dan Surawisesa. Mereka hidup sejaman dan terlibat satu sama lain dalam sebuah pertarungan yang mempengaruhi sejarah Sunda secara radikal. Kita mulai dulu dengan Pangeran Cakrabuana. Menurut cerita rakyat, Cakrabuana memiliki hak suci untuk menjadi penguasa kerajaan Pajajaran. Cakrabuana adalah anak Prabu Siliwangi dari Subang Larang. Dahulu, ketika ayahnya menikahi ibunya di pesantren Syekh Puro Karawang, konon ada kontrak politik bahwa salah satu anak mereka harus ada yang menjadi raja kerajaan Pajajaran. Dan klausul itu nampaknya jatuh kepada Cakrabuana sebagai anak paling tua. Kita tidak tahu kebenaran klaim tahta itu, tapi yang kemudian menjadi narasi sejarah dan diyakini oleh masyarakat bahwa Cakrabuana tidak menjadi raja. Dia malah pergi meninggalkan istana untuk menemukan jalan hidupnya sendiri. Sejarah Cirebon menceritakan bahwa Cakrabuana bertemu dengan seorang pemimpin kampung bernama Ki Gedeng Alang-Alang di pinggiran bekas wilayah Indrapaharsa. Di kampung tersebut, sebagaimana umumnya kisah tradisional, Cakrabuana menikah dengan anak Ki Gedeng Alang-Alang. Selanjutnya Cakrabuana menjadi pemimpin kampung menggantikan mertuanya. Cakrabuana berhasil mewujudkan resolusi kemandirian ekonomi di wilayahnya. Dengan olah produk rebonnya yang terkenal, kampung Cakrabuana yang bernama Lemah Wungkung bertambah ramai. Akhirnya, kampung Lemah Wungkung menjadi sebuah zona kekuasaan lokal yang seksi. Kampung itu akan menjadi cikal bakal berdirinya Cirebon. Di masa depan, Cirebonlah yang akan menjadi pionir dalam upaya penghancuran kekuasaan Pajajaran. Prabu Siliwangi mengakui entitas politik yang dibentuk oleh Cakrabuana. Prabu Siliwangi bahkan memberi gelar Sri Manggana kepada Cakrabuana. Pada fase ini, perjalanan politik Cakrabuana mulai solid. Dia tidak hanya mewarisi darah Siliwangi, tapi juga punya sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi, serta potensi menjadi kekuatan politik baru karena pada saat itu dia dan rakyatnya memeluk agama Islam. Cakrabuana memiliki jaringan transinternasional yang potensial melalui para pedagang muslim. Dalam perspektif politik modern, Cakrabuana adalah politikus darah biru yang punya sumber daya ekonomi dan sokongan politik yang tak bisa dianggap remeh, meski kekuatan militernya masih sangat kecil. Hanya saja, sepertinya Cakrabuana memiliki visi politik yang terbatas. Cakrabuana hanya merasa cukup dengan berkuasa di pesisir Cirebon saja, dan mentransformasikan pandangan Islam kulturalnya. Lalu, datanglah orang yang tepat, yang bukan hanya memperluas visi politik Cakrabuana, tapi juga muncul di saat yang pas. Dialah Sunan Gunung Jati, yang berasal dari Mesir. Sunan Gunung Jati tidak lain adalah keponakan Cakrabuana. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Rara Santang, adik perempuan Cakrabuana. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Kita akan menyaksikan bahwa Sunan Gunung Jati akan menjadi sosok penting gerakan Islam di dunia politik tanah Sunda. Sunan Gunung Jati
atau Syarif Hidayatullah adalah sosok militan yang datang dari Mesir dengan membawa semangat politik pan-Islamisme. Sunan Gunung Jati punya jaringan internasional dan visi politik yang tegas dan luas. Cakrabuana kemudian menyerahkan tahta Cirebon kepada Sunan Gunung Jati yang segera saja mengubah visi Islam kultural Cakrabuana menjadi Islam politik penuh gelora. Tak lama setelah menjadi penguasa Cirebon dan setelah waktunya tepat dan meninggalnya Prabu Siliwangi, Sunan Gunung Jati kemudian menggerakkan militernya ke wilayah Banten dan Sunan Gunung Jati berhasil menguasai pelabuhan Banten. Namun, seperti halnya zaman, tidak hanya menghadirkan Adolf Hitler di Perang Dunia II, tapi juga memunculkan Churchill, Stalin, dan pemimpin berbobot lainnya. Maka, di tanah Sunda abad ke-15, bukan hanya muncul sosok bervisi luas militan Islamis dan cenderung agresif seperti Sunan Gunung Jati di pihak kerajaan Pajajaran, ada juga sosok Surawisesa. Ya, inilah sosok penguasa kerajaan Pajajaran yang seolah hadir untuk melayani agresivitas anak-anak Cirebon, polesan jaringan Islam internasional seperti Sunan Gunung Jati. Dalam tradisi pantun Sunda, Surawisesa dipersepsikan sebagai sosok nasionalis religius dengan kecenderungan militeristik yang kuat, seperti ditampilkan dalam fragmen Kalapitung. Dia juga punya visi politik yang luas, seperti lawan tandingnya dari Cirebon. Jika Sunan Gunung Jati membangun gerakan politiknya atas nama Poros Islam bersama Demak dan Banten, maka Surawisesa membangun aliansi dengan Portugis dengan konsep bilateral. Dalam tinjauan geopolitik, inilah dua tokoh terah Pajajaran keturunan Prabu Siliwangi yang sama-sama memiliki pemikiran global. Pada awal abad ke-16, kondisi politik di Pulau Jawa berubah drastis. Dominasi Majapahit di bagian timur Jawa anjlok karena tergusur oleh Kesultanan Demak yang sedang naik pamor. Di sisi lain, bangsa Portugis berhasil menaklukkan Kesultanan Malaka, wilayah barat Nusantara yang cukup strategis. Pada masa ini, kerajaan Pajajaran dirundung dilema politik. Meski hingga tahun 1520, Pajajaran termasuk kerajaan yang terbilang kuat. Kerajaan ini akhirnya memutuskan untuk bersekutu dengan Portugis ketimbang dengan Demak. Pilihan tersebut jatuh karena kegiatan ekonomi Pajajaran bertumpu pada ekspor impor bahan pertanian melalui wilayah barat Nusantara yang kala itu sudah dikuasai oleh Portugis. Oleh karena itu, Pajajaran akhirnya memutuskan mengikat perjanjian dengan Portugis dalam rangka mencari keuntungan. Persekutuan Pajajaran dengan Portugis membuat gerah pihak Demak, mengingat selama bercokol di Nusantara, Portugis dianggap merugikan kepentingan Demak dan dianggap juga sebagai negara yang anti-Islam. Oleh karena itulah, Demak bersama Cirebon akhirnya memilih jalan perang melawan Pajajaran, mengamankan Pulau Jawa dari Portugis. Selepas Prabu Siliwangi wafat, Pajajaran di bawah Raja Surawisesa baru bisa melaksanakan perjanjian persekutuan dengan Portugis yang sudah digagas ayahnya sejak tahun 1513. Pada zaman ini, Cirebon bersama Demak mulai bergerak. Keduanya takut nasib kota-kota pesisir Jawa akan dijajah Portugis sebagaimana Maluku, Pasai, dan Malaka. Cirebon bersama Demak selanjutnya bergerak mendahului, melakukan invasi di wilayah kerajaan Pajajaran dengan cara merebut Banten dan Sunda Kelapa yang saat ini bernama Jakarta, serta mengusir orang-orang Portugis dari Sunda Kelapa. Invasi Cirebon atas Banten dan Sunda Kelapa
membuat hubungan Cirebon Pajajaran putus. Perang pun kemudian berkecamuk merembet kemana-mana. Kerajaan Galuh, Raja Galuh dan Talaga sebagai benteng kerajaan Pajajaran di bagian timur yang berbatasan dengan Cirebon dapat ditaklukkan Cirebon pada tahun 1528-1530. Selanjutnya, Kerajaan Galuh dan Talaga menjadi bawahan Kerajaan Cirebon. Kemenangan Cirebon di wilayah timur Kerajaan Pajajaran telah memperluas kekuasaan Sunan Gunung Jati. Sementara di sisi lain, Sumedang masuk ke wilayah kekuasaan Cirebon, ditempuh dengan jalan damai melalui jalinan perkawinan kerabat Kerajaan Cirebon dengan Sumedang Larang. Sebagai tanda kekerabatan, Pangeran Santri berjodoh dengan Ratu Satyasih, penguasa Sumedang Larang yang bergelar Pucuk Umum Sumedang Larang. Pangeran Santri sebelum bergelar Ki Gedeng Sumedang, ia adalah putra Pangeran Muhammad, Pangeran Palakaran, cucu Pangeran Panjunan Cirebon. Keberadaan tersebut cukup memuaskan hati Sunan Gunung Jati, sehingga hasratnya untuk merebut Pakuan Pajajaran menjadi berkurang. Takluknya Galuh, Raja Galuh dan Talaga, dan masuk Islamnya Sumedang membuat Prabu Surawisesa Pajajaran terpukul. Oleh karena itu, Prabu Surawisesa sebagai penguasa pusat di Pakuan hanya dapat mempertahankan wilayah inti warisan Sri Baduga Maharaja. Perang 15 kali dengan Cirebon dan berlangsung selama 5 tahun menyebabkan kerugian besar bagi Pajajaran. Keadaan semacam itu akhirnya mendorong Prabu Surawisesa untuk mengukuhkan wilayah yang tersisa. Prabu Surawisesa akhirnya mengirimkan utusan kepada Sunan Gunung Jati menyampaikan surat ajakan perdamaian. Ternyata usul Prabu Surawisesa diterima dengan tulus oleh Sunan Gunung Jati pada tanggal 14 Paro Terang bulan Ashad tahun 1453 Saka atau 12 Juni 1531 Masehi. Perjanjian damai antara Pajajaran Cirebon disepakati. Dalam perjanjian itu berisi kedua belah pihak saling mengakui kedaulatan masing-masing, tidak saling menyerang, silih asih. Kedua belah pihak mengakui sederajat dan bersaudara sebagai sesama ahli waris Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Dan juga peristiwa tersebut ditulis dalam Karopak Carita Parahyangan